Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang perubahan energi. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana bihiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran PPKN, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Hak dalam memanfaatkan energi yang pertama adalah memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ikut mengelola sumber energi. Adapun kewajiban dalam memanfaatkan energi yang pertama adalah menggunakan sumber energi dengan hemat. Yang kedua, tidak membuang-buang energi dengan percuma. Dan yang terakhir adalah menggunakan sumber energi sesuai dengan fungsinya. Adapun perilaku yang benar dalam menggunakan energi, yakni sudahkah kamu berperilaku hemat energi? Menghemat, tidak membuang-buang energi, artinya kamu telah menggunakan energi seperlunya. Misalnya saja, jika cuaca tidak terlalu panas, kamu tidak perlu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari. Kamu dapat menghemat listrik jika melakukannya. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku yang benar dalam penggunaan energi? Selanjutnya, kita memasuki pembelajaran yang kita tunggu-tunggu, yakni pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Jika ibu memulai memasak pukul 08.25, maka waktu ibu selesai memasak dapat ditentukan sebagai berikut. Waktu mulai pukul 08.25, 1 jam kemudian ditambah 15 menit. 1 jam 15 menit setelah 08.25 adalah pukul 09.40. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan paling lama dan 09.40. Berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing kegiatan, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa sih yang paling lama dan kegiatan apa sih yang paling sebentar. Perhatikan contoh beberapa kegiatan Dedi pada hari Minggu berikut ini. Nomor 1. Pukul 05.30 sampai 06.00, kegiatan Dedi adalah sarapan. Lama kegiatannya 30 menit. Nomor 2. 06.00 sampai 09.15, Dedi melaksanakan olahraga dan bermain di taman. Lama kegiatan 3 jam 15 menit. Yang ketiga, pada pukul 09.15 sampai 010.30, Dedi membantu ibunya untuk memasak. Lama kegiatannya 1 jam 15 menit. Dan yang keempat, pada pukul 010.30 sampai 12.15, Dedi membantu ayah untuk mencuci mobil. Lama kegiatan 1 jam 45 menit. Coba kalian tentukan kegiatan apa sih yang paling lama dan kegiatan mana sih yang paling sebentar? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengerjakan soal cerita tentang lama waktu kegiatan. Perhatikan contoh berikut ini. Perusahaan listrik daerah mengumumkan listrik akan dipadamkan mulai pukul 18.50 untuk kota A dan pukul 19.05 untuk kota B. Di kota A, listrik akan kembali menyala pukul 20.05. Sedangkan di kota B, listrik akan kembali menyala pukul 20.15. Pertanyaan yang pertama, berapa lama pemadaman listrik yang dilakukan di masing-masing kota? Dan yang B, kota mana yang mengalami pemadaman paling lama? Penyelesaiannya adalah yang pertama, lama pemadaman listrik di kota masing-masing. Lama pemadaman untuk kota A
yaitu mulai pukul 18.50 sampai pukul 20.05, maka lama pemadaman di kota A sama dengan 1 jam 15 menit. Adapun lama pemadaman untuk kota B yaitu mulai pukul 19.05 sampai pukul 20.15. Lama pemadaman di kota B yakni 1 jam 10 menit. Penyelesaian soal yang B. Lama pemadaman di kota A yakni 1 jam 15 menit, sedangkan di kota B yakni 1 jam 10 menit. Jadi, pemadaman listrik lebih lama terjadi di kota A. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang bagaimana menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Bacalah teks berikut dengan cermat. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa energi yang dapat digunakan terus-menerus, dan ada sumber energi yang dapat habis. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak, karena ada beberapa sikap yang bijak dalam penggunaan energi. Yang pertama, hemat dalam menggunakan energi. Yang kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahan bakar seperlunya saja. Berikut kata-kata penting dalam teks. Yang pertama, energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Yang kedua, bijak. Bijak merupakan selalu menggunakan akal budinya. Yang ketiga, hemat, yakni berhati-hati dalam membelanjakan uang atau tidak boros. Yang keempat, listrik. Daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Dan yang terakhir adalah bahan bakar. Bahan bakar merupakan bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api dan panas. Nah, tiba saatnya kita membahas tentang penugasan. Silakan anak-anakku sekalian untuk mengerjakan soal Ayo Berlatih muatan PPKN halaman 136 dan mengerjakan soal Ayo Berlatih muatan matematika halaman 145. Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.